Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pendidikan jasmani adaptif olahraga panahan bagi tunadaksa. Beranggotakan Muhammad Saifullah, Antung Bunga Novitasari, Salsabila Musaratin, Sari Santi, dan Winda Maulida Lestari. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke materi. Pertama akan dibawakan oleh Muhammad Saifullah. Baik, yang pertama itu ada poin A, yaitu seluk-beluk olahraga adaptif. Pendidikan jasmani adaptif adalah suatu program yang dibuat secara individual berupa kegiatan perkembangan, latihan, permainan, ritme, serta olahraga yang dirancang memenuhi kebutuhan pendidikan jasmani untuk individu-individu yang unik maupun penyandang disabilitas. Kemudian, panahan merupakan aktivitas yang melatih psikis, meliputi melatih konsentrasi dan meningkatkan rasa sabar serta dapat meningkatkan otot tangan. Nah, yang kedua yaitu manfaat olahraga adaptif. Manfaat pertama adalah melatih dan meningkatkan perkembangan tubuh. Dengan adanya olahraga adaptif, membantu dan memberi kesempatan kepada orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk melatih anggota tubuhnya sehingga dapat mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang baik, seperti perkembangan tubuh pada individu lainnya atau pada individu pada umumnya. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan gerak. Olahraga adaptif juga dapat membantu orang dengan keterbatasan fisik untuk melatih anggota tubuh atau anggota geraknya sehingga tidak kaku dan menjadi lebih terampil lagi. Kemudian manfaat ketiga yaitu membantu dan mengoreksi kelainan fisik. Manfaat olahraga adaptif yang tidak kalah penting adalah juga dapat membantu dan mengoreksi kelainan fisik yang dimiliki seseorang. Dengan gerakan olahraga yang benar dan tepat, dapat membantu memperbaiki kekurangan fisik seseorang secara bertahap. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik. Olahraga adaptif juga cenderung lebih berfokus pada kegiatan olah tubuh yang sifatnya progresif, yang terus-menerus berkembang sehingga dapat meningkatkan kemampuan fisik seseorang, terutama yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Olahraga adaptif juga kesempatan semua orang dan harga diri terutama pada orang yang komponen atau unsur olahraga memiliki fungsi lain untuk ABK tersebut. Di antaranya membantu perkembangan fisik, melatih untuk merespon rangsang dari lingkungan, membiasakan gerak agar terarah dengan benar. Next. Selanjutnya ada komponen atau unsur olahraga memanah untuk anak tunadaksa serta analisisnya tadi. Satu, persiapan psikologi. Ada beberapa unsur psikologi yang dibutuhkan oleh seseorang yang akan menekuni olahraga satu ini. Di antaranya 1. Unsur pengulangan, 2. Unsur keseimbangan, 3. Unsur koordinasi, 4. Unsur relaksi berjalan, 5. Unsur fokus. Kedua, pertimbangan sebelum memulai. 1. Konsultasi ke dokter, 2. Belajar dari instruktur, 3. Mengenal jenis alat panahan, 4. Memakai alat keselamatan, dan 5. Bergabunglah dengan klub panahan. Selanjutnya akan dijelaskan
dengan teman saya. Ya, saya akan melanjutkan yang dipresentasikan oleh Saudari Bunga. 3. Latihan konsentrasi. Konsentrasi sangat penting dimiliki atlet panahan sehingga atlet memiliki kemampuan untuk mengalihkan berbagai stimulus yang datang dan mengganggu pikirannya, sehingga atlet-atlet tetap fokus pada tugas-tugas yang harus dilakukannya. Faktor eksternal yang mengganggu konsentrasi tersebut seperti sorakan penonton, alunan musik yang keras dan mengganggu, kata-kata menyakitkan dari pelatih atau penonton, dan perilaku tidak sportif dari lawan juga bisa menyebabkan gagal konsentrasi. Sedangkan faktor internal seperti perasaan terganggunya tubuh dan perasaan-perasaan lain yang mengganggu fisik dan psikis. D. Komponen atau unsur-unsur yang tidak perlu diadaptasi dalam olahraga panahan untuk anak tunadaksa. Dalam olahraga panahan untuk anak tunadaksa, ada komponen-komponen atau unsur-unsur yang tidak perlu diadaptasi, seperti 1. Target sasaran, 2. Lapangan dan kostum. Setiap lapangan adalah wajib untuk dilengkapi dengan kamera. Harus ada sebuah lajur yang membatasi tempat bagi peserta perempuan dan laki-laki. Adanya tiang penopang papan sasaran, wajib diberi angka pada masing-masing tiang. Untuk aturan dasar memanahnya, jarak sasaran diberikan kepada perempuan dan laki-laki berbeda dari urutan jarak tertentu. Pencatatan setiap poin atau skor yang sukses diperoleh baru akan dicatat sesudah beberapa kali tembakan, yaitu 3 anak panah. Setiap poin yang didapatkan ditentukan berdasarkan tempat anak panahnya yang berhasil tertancap di papan sasaran. Poin yang ditentukan pada hasil akhir perolehan angka sesuai dengan tempat tancapnya di papan target. Setelah anak panah dicabut dari papan target, maka semua lubang yang sudah diperoleh harus diberi tanda. Pakaian yang dipakai untuk memanah pun telah ditentukan dan aturannya adalah kostum wajib berbahan ketat. Pada kostum pemanah pun, desainnya harus ada tempat penyimpanan anak panah, di mana tempat ini perlu terkait di bagian pinggang pemanah. Seluruh peserta lomba atau pertandingan memanah wajib memakai sebuah angka pada punggungnya dan harus angka yang memang telah ditentukan. Dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Di sini saya akan menyambung paparan materi dari teman saya. Peraturan dan cara pemainnya. Aturan pertandingan disesuaikan dengan buku panduan Komite Paralimpik Internasional (IFC). Atlet penyandang cacat fisik yang memenuhi syarat untuk bersaing dalam olahraga ini, atlet pria dan wanita dengan cacat fisik sebagaimana didefinisikan oleh IPC, dapat bersaing dalam divisi berikut: busur atau klasik, busur majemuk dan gangguan penglihatan 6. Di dalam divisi ini kelas terbuka, berdiri, dan kursi roda dengan acara untuk individu dan tim. Jarak 3 target dan jumlah panah yang ditembak sama dengan para panahan atlet yang berbadan sehat kecuali untuk divisi visual imprint 6. Jarak dari target dan jumlah panah yang ditembak sama dengan para panahan atlet yang berbadan sehat kecuali untuk divisi visual imprint. Nah, gambar atau foto adaptasi bisa dilihat di PPT. Ada peralatan olahraga adaptif yang digunakan untuk panahan tunadaksa. Peralatan yang sering digunakan oleh alat panah tunadaksa adalah kursi roda dan alat panah seperti alat panah untuk atlet panahan biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu peralatan olahraga adaptif yang digunakan untuk panahan tunadaksa. Sesuai yang tertera di gambar, peralatan yang sering digunakan oleh atlet panahan tunadaksa adalah kursi roda dan alat panah seperti alat panah untuk atlet panahan biasa. Bisa dilihat di gambar. Kemudian, klasifikasi olahraga adaptif dan penjelasannya sesuai dengan tugas kelompok. Panahan terbuka untuk diikuti para atlet dengan keterbatasan fisik, namun kategorinya dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, ARW 1, yaitu atlet yang menggunakan kursi roda dengan cacat di seluruh keempat tungkai. Yang kedua, ARW 2, atlet pengguna kursi roda namun kedua tangannya masih berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga ada
ST atau berdiri, yaitu para atlet berkompetisi sambil berdiri, termasuk mereka yang membutuhkan alat bantu berdiri karena keseimbangannya yang buruk. Di sini ada juga dilampirkan video penunjangnya, yaitu video dari link YouTube. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh dipersiapkan terlebih dahulu, lalu ditanyakan kepada kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.